Ini yang tidak diperkenankan. Karena mereka adalah orang yang dicintai oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu momentum Maulid ini adalah merupakan momentum yang sangat tepat untuk menumbuh suburkan kita kembali akan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan ada beberapa indikator yang menunjukkan seseorang itu memiliki rasa cinta kepada Nabi. Yang pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi. Sesuai dengan sabda Rasulullah, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itu artinya ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka kelak ia akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di doa Maulid tiba itu ada di antaranya adalah Allahumma ij'alna min khiyari ummati wastaqbil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan selalu berpegang teguh terhadap sunnah Nabi. Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau mengatakan bahwa orang yang memiliki rasa mahabbah kepada Rasulullah, maka dia akan berusaha untuk menghadirkan Rasulullah dalam setiap saatnya. Setiap detik yang ia lalui, dia akan berusaha bagaimana agar itu bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasul tidur? Kita tidur. Kalau kita tidur, kita perlu mengingat Rasul itu tidurnya kayak apa ya? Menghadap ke arah kiblat. Kalau kita, kepala berada di utara, miring ke arah kanan, dada kita hadapkan ke arah kiblat, kan begitu. Andaikan Allah mewafatkan kita dalam keadaan kita tidur, maka kita masuk ke kategori syuhada insyaallah. Sebelum tidur kita awali dengan doa-doa. Gimana doanya? Hal-hal yang sederhana ini harus kita ingat dan kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika bangun tidur, apa yang kiranya dilakukan oleh Rasulullah? Gimana doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kemudian kita menuju ke kamar mandi. Kaki manakah yang pertama perlu kita langkahkan? Apa doa kita masuk ke kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afa. Pokoknya setiap apa yang kita lakukan, bayangkan bahwa Rasulullah ada di depan kita. Dan sekiranya kita merasa bahwa kita berada di depan Rasulullah, tentunya kita harus melakukan apa yang kiranya dilakukan oleh Rasul. Itu bukti mahabbah kita kepada Rasulullah. Yang ketiga, kita memiliki rasa mahabbah kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah, di antaranya adalah umatnya. Kedepankan rasa kasih sayang kita kepada orang lain, terutama adalah mereka yang secara usia berada di bawah kita. Laisa minna
malam yarham sohirona walam yuwakir kabirona. Bukan tergolong umatku yang mendapatkan hidayah, yaitu mereka yang tidak memiliki rasa kasih sayang kepada mereka yang usianya di bawahnya, dan tidak menaruh hormat kepada mereka yang usianya di atasnya. Ke adik kelas berarti harus sayang. Ke abang kelas berarti harus menaruh hormat. Walaupun secara teori dalam kita bertolakul ilmi, kita tidak perlu minta dihormati, nggak perlu pada siapapun itu. Ya. Jangan tersinggung ketika teman kita tidak menaruh hormat kepada kita. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menaruh hormat kepada sahabat kita. Sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita saat kita salah. Nah, tentunya ya kita tidak perlu emosi, kita tidak perlu marah ketika kita diingatkan. Nah, nasihat itu kayak apa sih? Nasihat itu makna sesungguhnya adalah mengharapkan kebaikan. Kita mengharapkan kebaikan teman kita. Selama masih mungkin kita memberikan masukan kepada teman kita dan diperkirakan dia tidak merasa malu dengan hal itu, dia mudah menerimanya, kita lakukan. Tapi sekiranya andaikan kita memberikan nasihat, maka dia akan memiliki rasa malu karena di depan umum, maka upayakan jangan memberikan nasihat di depan umum, kecuali kalau sudah keterlaluan. Jadi sayangi adik kelas, hormati kakak kelas. Apalagi bukti mahabbah kita kepada Rasulullah. Di antaranya adalah kasratus shalah alaih, banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Kenapa demikian? Fa inna kulla habibin yuksiru dzikra habibi. Karena setiap kekasih dia akan suka menyebut nama dari orang yang dikasihi olehnya. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka sudah seharusnya kita memperbanyak bacaan sholawat kepada. Kita menunggu waktu sholat. Setelah adzan, setelah sholat qobliyah, sambil menunggu Pak Kiai, maka kita perlu memperbanyak bacaan sholawat. Sholawat yang kita baca antara adzan dan iqamah akan mempermudah kita di dalam menerima setiap materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Kasratus sholati alaih, memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda. Yang kelima, kasratus syauq, banyak memiliki rasa rindu kepada Rasulullah. Mungkinkah Rasul hadir dalam majelis kita? Mungkinkah Rasul hadir dalam majelis kita? Sangat mungkin. Makanya upayakan ketika kita bersholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kita khusyuk khudu. Bayangkan andaikan Rasul ada di depan kita di daerah Pasuruan, tempatnya Ustaz Agus. Saudara beliau tempatnya begini. Itu adalah seorang kiai dan beliau adalah juga waliullah, yaitu Kiai Hamid. Kiai Hamid itu ketika beliau bermaulid, beliau didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Logis gak itu? Akal kita bisa mencerna gak itu? Bagi ahli sunnah wal jamaah itu merupakan sesuatu yang mungkin. Kita sering mendengarkan kisah Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
saat Rasulullah sudah berada di Masjidil Aqsa, sebelum beliau naik Mi'raj, katakanlah, sejarah mencatat bahwa Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat yang saat itu beliau menjadi imam bagi seluruh para nabi dan rasul, dan mulai detik itu beliau mendapatkan gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, imam dari seluruh para nabi dan para rasul. Pertanyaannya adalah, yang ada di belakang nabi itu apakah hanya sekedar ruh para nabi dan rasul atau ruhan wa jasatan, ruh dan jasadnya? Tentunya adalah ruh dan jasad. Karena Allah mudah untuk menghadirkan kekasihnya yang mungkin orang itu sudah wafat, dihadirkan ke dunia ini. Mudah bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in mudah. Nah, karena itu kita jangan ragu di dalam bermaulid. Yakin bahwa ini adalah merupakan warisan dari apa yang diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu. Dan itu adalah merupakan bukti mahabbah kita kepada Rasulullah. Yang keenam, bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan kita memperbanyak bacaan yang sangat dicintai Nabi, yaitu Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Hormat kepada Al-Quran. Kalau ternyata di sana ada Al-Quran di tempat-tempat itu biasanya, kok ternyata di situ ada sepatu, tolong sepatunya diturunkan. Pak Ustadz pernah ikut menemani teman-teman Ustadz. Ada salah satu santri berhafalan namanya Dendang Karmila, ada namanya baca kitab di Jambi. Ada sebagian orang yang pintar baca kitab tapi tidak menaruh hormat kepada. Ada seorang habib, kemudian beliau mengambil kitab-kitab yang ada di bawah, diletakkan di tempat atas, saya menangis. Apa kata beliau? Saya memang bukan orang yang ahli kitab, tapi batin saya menangis ketika kitab itu ditaruh di tempat yang tidak terhormat. Jangan sampai di kamar kalian antara sepatu, antara kitab itu tempatnya sama ataupun satu sederajat, maksudnya ya tempatnya itu setara. Sepatu harus berada di bawah. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ilmu manfaat kalau kita tidak mau menaruh hormat kepada ilmu kita? Susah betul. Itulah yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu menaruh hormat kepada Al-Quran. Dan memang di antara kelebihan beliau ketika Al-Quran dibaca, maka beliau selalu merespon dengan baik. Ketika ayat itu menunjukkan ayat terkait dengan azab, maka beliau selalu menangis. Ada kekhawatiran jika beliau ataupun umatnya adalah masuk ke dalam orang yang diazab oleh Allah. Makanya biasanya kalau Pak Imam kita baca fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar, kita disunnahkan berdoa, Rabbi a'idni min 'adzabik. Ya Allah, lindungi aku dari siksa-Mu. Jadi Al-Quran jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Insya Allah dengan demikian maka rasa mahabbah kita kepada Rasulullah menjadi salah satu asbab kelak kita akan disertakan oleh Allah bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Almarhum ma'aman ahab, orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Sekarang ada orang yang mencoba untuk menimbulkan keraguan apakah acara maulid yang kita lakukan itu ada dalilnya ataupun tidak. Nah, ini upayakan kalian nanti ikut pengajian Ustadz Nur Rahman. Insya Allah dia akan mengaji kitab hadis Arba'in. Di situ akan ada ayat yang berbunyi kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu.
Surah Yunus ayat yang ke-58. Katakanlah Muhammad, disebabkan anugerah Allah dan rahmatnya, maka hendaknya mereka merasa bahagia. Merasa bahagia karena dua hal. Satu, anugerah Allah, yang kedua adalah rahmatnya. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107 dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk merahmati alam semesta. Berarti yang dimaksud dengan rahmatihi atau rahmat Allah tidak lain dan tidak bukan adalah hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini yang keberadaannya merahmati alam semesta. Apa perintah Allah? Falyafrahu, maka hendaknya mereka merasa bahagia. Abu Lahab, tahu nggak? Gimana ayatnya yang menjelaskan Abu Lahab masuk neraka ini? Sayasla naran dzata lahab. Itu Al-Quran sudah memvonis bahwa Abu Lahab jelas dia akan masuk neraka. Tapi ada satu kisah. Ada hamba Allah yang ketepatan bermimpi. Dalam mimpinya itu ketemu Abu Lahab. Ditanya itu orang, maaf Allah budi, apa yang Allah berbuat kepada? Jawaban Abu Lahab, Allah menyiksaku di alam barzakh dengan sejadi-jadinya kecuali pada malam dan hari Isnin. Kenapa demikian? Karena dulu saat Rasulullah lahir, Suwaibah al-Islamiyah menginformasikan tentang kelahiran Nabi Muhammad ke Abu Lahab. Abu Lahab merasa bahagia. Bukti bahagianya, Abu Lahab memerdekakan Suwaibah al-Islamiyah dan memberikan kesempatan kepada Suwaibah al-Islamiyah untuk menyusui Rasulullah. Karena Abu Lahab pernah merasa bahagia dengan lahirnya si keponakan yaitu Rasulullah itu, khusus pada hari Isnin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa kubur dan keringanan siksa neraka. Apalagi kita yang beriman, insya Allah kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari siksa kubur dan neraka. Itu dalil Al-Quran. Surah apa tadi? Yunus 58 dengan surah Al-Anbiya ayat yang ke-107. Hadis ada Pak Ustaz? Ada. Dari Abi Qatadah Al-Ansari ketika Nabi Muhammad ditanya tentang apa yang melatar belakangi beliau melakukan puasa hari Isnin. Jawaban beliau, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena pada hari itu aku dilahirkan dan hari itu juga Al-Quran diturunkan kepadaku. Sebagai wujud syukur Nabi Muhammad untuk melakukan ibadah puasa, melakukan apa? Wujud syukur beliau atas lahirnya beliau, maka beliau melakukan ibadah. Ibadah apa yang beliau lakukan? Ibadah puasa. Berarti setiap lahirnya Nabi itu dianjurkan untuk diperingati dengan melakukan ibadah. Nah kita selaku umatnya gimana? Ya ibadah. Apa ibadah yang bisa kita lakukan? Banyak. Bagi-bagi makanan ibadah. Kumpul di majlis juga ibadah. Bahkan Abu Syamah, beliau adalah guru daripada Imam Nawawi. Beliau menegaskan bahwa wamin asali maktudi fi zamanina ma'yuf al-qulayam fil yaumil muwafiq li yaumi maulid sallallahu alaihi wasallam min as-sadaqah wa idharusina as-sudur. Sebagian dari bid'ah terbaik. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena cara Nabi memperingati maulid tidak dengan membagi makanan, tapi dengan puasa. Tapi dikatakan oleh Abu Syamah sebagai bid'ah terbaik. Kenapa dikatakan bid'ah terbaik? Karena memang memberi makanan tidak dilakukan oleh Nabi dengan saat beliau memperingati hari kelahirannya. Tapi dikatakan bid'ah yang dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik, ada yang tak baik. Tapi yang terbaik adalah memperingati maulid. Mudah-mudahan ini semakin meyakinkan kita semua akan pentingnya maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.